Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosana Farina dari kelas PAI 2 2019 dengan NIM 1920202066. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Mukti Ali selaku dosen pada mata kuliah Akhlak Tasawuf dan telah memberikan kesempatan kami untuk menjelaskan materi makalah kami. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu dampak liberal dalam masyarakat. Perkembangan zaman dan globalisasi sebagai salah satu dampak yang mampu mempengaruhi sektor-sektor yang ada dalam masyarakat. Hal ini memiliki unsur yang berkaitan dengan penjajahan dan kolonialisme. Terlebih lagi, hal ini juga berkaitan dengan adanya perang dunia sehingga terjadinya paham baru yang bernama liberalisme. Sistem liberalisme ini dianggap merugikan jika terjadi di Indonesia karena beberapa alasan. Yang pertama, sulit melakukan pemerataan pendapatan karena persaingan bersifat bebas. Pendapatan jatuh kepada pemilik modal atau majikan, sedangkan golongan pekerja hanya menerima sebagian kecil dari pendapatan. Yang kedua, pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan kerja sehingga yang kaya menjadi kaya, yang miskin makin miskin. Ketiga, sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat. Yang keempat, sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi budaya oleh individu yang sering terjadi. Yang kelima, karena penyelenggaraan pers dilakukan oleh pihak swasta, pemerintah sulit untuk mengadakan dan memberikan kontrol. Adapun dampak positif dan negatif pada demokrasi liberal antara lain, yaitu dampak negatif. Yang pertama, tingginya tingkat kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin pada masa demokrasi liberal. Kesenjangan sosial ini dipicu oleh karena maraknya praktik korupsi baik dari oknum pemerintahan maupun dari oknum partai. Yang kedua, berbelit-belitnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berkuasa pada masa demokrasi liberal. Tiga, kondisi negara yang tidak stabil sebagai akibat dari pergantian kabinet yang terlalu sering terjadi pada masa demokrasi liberal sehingga menyebabkan pemerintahan tidak berjalan secara efisien dan berdampak besar pada perekonomian Indonesia yang mengalami keterpurukan akibat inflasi yang tinggi. Yang keempat, rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat pada masa demokrasi liberal karena pemerintah terlalu fokus pada perkembangan politik sehingga tidak terlalu memperhatikan perkembangan ekonomi. Yang kelima, maraknya berbagai pemberontakan di daerah pada masa demokrasi liberal karena berbagai ketidakpuasan daerah atas penyelenggaraan pemerintahan di pusat sehingga mengganggu keamanan dan membentuk pertumbuhan ekonomi perekonomian. Adapun dampak positif pada demokrasi liberal antara lain, satu, majunya beberapa sektor industri tertentu serta sektor-sektor swasta dalam negeri pada masa demokrasi liberal. Yang kedua, adanya kebebasan sistem multipartai pada masa demokrasi liberal sebagai akibat campur tangan negara yang sangat minim. Kebebasan pemilu pada masa demokrasi liberal juga berperan dalam kesuksesan penyelenggaraan konferensi Bandung pada bulan April tahun 1995. Yang ketiga, adanya kebebasan berdemokrasi yang benar nyata pada masa demokrasi liberal yang tercermin dalam keterwakilan setiap partai di parlemen. Mungkin sekian pemaparan dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.